Tiongkok adalah raksasa yang sedang tidur. Itu adalah negara yang luas, kaya akan sejarah dan budaya, tetapi terisolasi secara ekonomi dan, ya, sebagian besar tertutup dari seluruh dunia. Di bawah doktrin ketat Mao Zedong, potensi negara ini terhambat oleh perencanaan pusat yang kaku dan gejolak politik yang benar-benar menghambat perusahaan dan inovasi individu. Ekonominya didominasi oleh pertanian, dengan ratusan juta orang hidup dalam kemiskinan di pedesaan. Bagi dunia luar, Tiongkok adalah negeri yang misterius dan jauh, bukan pemain di panggung ekonomi global. Populasinya yang besar dipandang sebagai beban daripada mesin pertumbuhan yang kuat seperti yang akan segera terjadi. Ini mulai berubah secara dramatis pada akhir tahun 70-an. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, Tiongkok memulai periode reformasi dan keterbukaan. Ini adalah pergeseran pragmatis dari kemurnian ideologis menuju pembangunan ekonomi. Negara ini dengan hati-hati membuka pintunya untuk investasi asing dan mulai bereksperimen dengan prinsip-prinsip berbasis pasar. Zona ekonomi khusus didirikan di kota-kota pesisir seperti Shenzhen, yang berubah dari desa nelayan kecil menjadi kota metropolitan yang ramai. Zona-zona ini menjadi laboratorium kapitalisme di dalam negara komunis, menarik perusahaan asing dengan janji tenaga kerja berbiaya rendah dan regulasi minimal. Ini adalah awal reputasi Tiongkok sebagai pabrik dunia. Modelnya sederhana, namun sangat efektif. Perusahaan-perusahaan barat yang ingin memangkas biaya produksi, berbondong-bondong ke Tiongkok untuk memproduksi segalanya mulai dari tekstil dan mainan, hingga elektronik dan furnitur. Pekerja Tiongkok, yang disiplin dan banyak, menyediakan pasokan tenaga kerja yang hampir tak ada habisnya. Selama beberapa dekade, label Made in China menjadi identik dengan barang-barang murah yang memenuhi rak-rak toko di seluruh dunia. Strategi ini memungkinkan Tiongkok untuk mengumpulkan mata uang asing dalam jumlah besar, memperoleh pengetahuan teknis, dan perlahan-lahan mengangkat ratusan juta warganya keluar dari kemiskinan. Itu adalah periode imitasi dan perakitan, bukan inovasi, tetapi itu meletakkan dasar penting bagi raksasa ekonomi yang kita lihat hari ini. Namun fase awal ini hanyalah langkah pertama dalam rencana yang jauh lebih besar. Sementara dunia melihat Tiongkok sebagai produsen kelas bawah, para pemimpinnya melihatnya sebagai tahap sementara dalam pembangunan jangka panjang bangsa mereka. Mereka memahami bahwa menjadi pabrik murah dunia bukanlah jalan yang berkelanjutan menuju kekuatan global sejati. Keuntungannya rendah, pekerjaannya melelahkan, dan biaya lingkungannya tinggi. Tujuan sebenarnya adalah untuk menaiki rantai nilai, untuk beralih dari merakit produk yang dirancang di tempat lain, menjadi merancang dan menciptakan teknologi canggih mereka sendiri. Kekayaan yang dihasilkan selama era pabrik ini tidak hanya dikonsumsi, itu diinvestasikan kembali secara strategis untuk membangun infrastruktur dan sistem pendidikan yang dibutuhkan untuk fase kebangkitan berikutnya yang lebih ambisius. Kecepatan dan skala pertumbuhan ekonomi Tiongkok selama 3 dekade terakhir, jujur saja, belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah manusia. Tidak ada negara lain yang berhasil mengangkat begitu banyak orang dari kemiskinan ke kelas menengah dalam waktu sesingkat itu. Peningkatan pesat ini telah menantang teori-teori ekonomi barat yang sudah lama dipegang tentang pentingnya demokrasi liberal untuk kemakmuran yang berkelanjutan. Selama bertahun-tahun, para ekonom di Amerika Serikat dan Eropa percaya bahwa hanya pasar bebas dan institusi demokrasi yang dapat membuka potensi penuh suatu negara. Namun, keberhasilan Tiongkok menyajikan narasi tandingan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa model otoriter yang dipimpin negara dapat memberikan hasil ekonomi yang spektakuler, memaksa dunia untuk mempertimbangkan kembali asumsinya tentang hubungan antara politik dan ekonomi. Pertumbuhan Tiongkok bukan kebetulan. Itu adalah hasil dari perencanaan negara jangka panjang yang disengaja. Pemerintah menetapkan rencana 5 tahun yang ambisius, berfokus pada sektor-sektor tertentu untuk pembangunan, dari industri berat hingga telekomunikasi. Mereka mengelola mata uangnya untuk menjaga ekspor tetap kompetitif, dan mereka berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan, menciptakan tenaga kerja terampil yang mampu melakukan lebih dari sekadar perakitan sederhana. Hasilnya adalah pertumbuhan PDB 2 digit dari tahun ke tahun. Ekspansi yang eksplosif ini mengubah lanskap negara dan kehidupan 1,4 miliar penduduknya. Kota-kota menumbuhkan gedung pencakar langit di tempat yang dulunya lahan pertanian,
dan generasi baru tumbuh dengan ambisi dan peluang yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh orang tua mereka. Keajaiban ekonomi ini memiliki dampak yang mendalam pada ekonomi global. Tiongkok menjadi konsumen bahan baku terbesar di dunia, mendorong kenaikan harga komoditas seperti biji besi, tembaga, dan minyak. Permintaannya membentuk kembali rantai pasokan global dan menciptakan kekayaan baru di negara-negara kaya sumber daya dari Australia hingga Brasil. Pada saat yang sama, ekspor berbiaya rendahnya membantu menjaga inflasi tetap rendah di negara-negara barat selama beberapa dekade, memungkinkan konsumen menikmati era barang murah. Integrasi Tiongkok ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 2001 memperkuat perannya sebagai pusat perdagangan global, membuat ekonominya sangat terkait erat dengan nasib hampir setiap negara lain di bumi. Perjalanan ini bukannya tanpa tantangan. Industrialisasi yang cepat menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, kesenjangan sosial melebar antara kota-kota pesisir yang berkembang pesat dan daerah pedalaman, dan tangan berat negara menciptakan risiko inefisiensi dan utang. Namun, lintasan keseluruhannya adalah salah satu keberhasilan yang menakjubkan. Pemerintah Tiongkok telah membuktikan dirinya sangat mahir dalam menyesuaikan kebijakannya, mengoreksi arah bila perlu, dan menjaga stabilitas sosial sambil mengawasi transformasi ekonomi yang monumental. Kebangkitannya bukan hanya kisah angka. Ini adalah kisah sebuah negara yang secara sistematis dan berhasil menjalankan strategi besar untuk merebut kembali apa yang dianggapnya sebagai tempat yang selayarnya di dunia. Inti dari strategi ekonomi Tiongkok adalah model hibrida yang unik, sering disebut sebagai sosialisme dengan karakteristik Tiongkok. Sistem ini menggabungkan dinamisme persaingan pasar dengan kekuatan tegas kontrol negara. Meskipun perusahaan swasta dan pengusaha didorong untuk berinovasi dan menciptakan kekayaan, pemerintah tetap memegang otoritas tertinggi. Pemerintah mengarahkan ekonomi melalui perusahaan milik negara yang strategis, yang mendominasi sektor-sektor kunci seperti perbankan, energi, dan telekomunikasi. Ini memungkinkan Beijing untuk mengarahkan sumber daya besar menuju prioritas nasional, dengan kecepatan dan skala yang tidak mungkin terjadi dalam sistem yang murni digerakkan pasar atau demokratis. Kontrol dari atas ke bawah ini sungguh adalah bahan rahasia untuk perkembangan pesatnya. Mungkin manifestasi paling nyata dari model ini adalah pembangunan infrastruktur Tiongkok yang menakjubkan. Pemerintah memahami sejak awal bahwa ekonomi modern membutuhkan arteri modern. Selama 2 dekade terakhir, Tiongkok telah melakukan pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah. Tiongkok telah membangun jaringan kereta api berkecepatan tinggi terluas di dunia, dengan lebih dari 45.000 km jalur yang menghubungkan semua kota besar. Jaringan ini tidak hanya merevolusi perjalanan domestik, tetapi juga mengintegrasikan ekonomi nasional, memungkinkan pergerakan orang dan barang yang mulus. Perjalanan yang dulunya memakan waktu berhari-hari dengan kereta api konvensional, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam. Ambisi ini melampaui jalur kereta api. Tiongkok telah membangun kota-kota baru yang luas dari nol, lengkap dengan cakrawala futuristik, perumahan modern, dan layanan publik canggih. Tiongkok juga telah membangun pelabuhan tersibuk di dunia, seperti Shanghai dan Ningbo Zhoushan, yang merupakan titik kritis dalam perdagangan maritim global. Jaringan jalan tol yang sangat besar, dengan total lebih dari 177.000 km, kini melintasi negara ini, menyaingi sistem jalan raya antar negara bagian AS. Investasi besar-besaran dalam infrastruktur ini bukan hanya tentang beton dan baja. Itu adalah keputusan strategis untuk menciptakan pasar domestik yang sangat efisien dan meletakkan dasar fisik untuk menjadi negara adidaya industri dan teknologi. Ledakan infrastruktur yang diarahkan negara ini memiliki banyak tujuan. Ini menciptakan jutaan pekerjaan, merangsang pertumbuhan ekonomi selama kemerosotan global, dan secara fisik menyatukan negara yang luas dan beragam. Ini juga menyediakan platform yang kuat bagi perusahaan Tiongkok untuk tumbuh dan menjadi lebih kompetitif. Dengan logistik kelas dunia yang mereka miliki, produsen dapat memproduksi dan mengirimkan barang lebih efisien daripada pesaing mereka. Visi jangka panjang ini, membangun fondasi terlebih dahulu, adalah ciri khas pendekatan Tiongkok.
Sementara demokrasi barat sering berjuang dengan kebuntuan politik atas proyek-proyek infrastruktur, sistem otoriter Tiongkok memungkinkan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek mega ini dengan sungguh, efisiensi dan fokus yang tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, sektor teknologi Tiongkok dikenal karena meniru, bukan berinovasi. Negara ini terkenal karena memproduksi barang tiruan produk barat, dan karena tembok api besarnya, yang memblokir akses ke platform teknologi global seperti Google, Facebook, dan Twitter. Namun, proteksionisme ini memiliki konsekuensi yang tidak disengaja. Hal itu menciptakan ekosistem digital yang terlindungi, di mana juara domestik dapat berkembang. Bebas dari persaingan langsung dengan Silicon Valley, pengusaha Tiongkok membangun kerajaan mereka sendiri. Perusahaan seperti Baidu menjadi mesin pencari yang dominan, Weibo muncul sebagai versi lokal Twitter, dan Renren berfungsi sebagai padanan awal Facebook. Inilah inkubator bagi raksasa teknologi masa depan Tiongkok. Hari ini, narasi telah sepenuhnya berubah. Perusahaan teknologi Tiongkok bukan lagi peniru, mereka adalah pemimpin global dalam inovasi. Contoh paling menonjol adalah Alibaba, Tencent, dan Huawei. Alibaba, yang didirikan oleh Jack Ma, dimulai sebagai platform e-commerce yang menghubungkan produsen Tiongkok dengan pembeli global. Tetapi sejak itu telah berkembang menjadi konglomerat besar yang mencakup komputasi awan, pembayaran digital, dan hiburan. Festival Belanja Hari Lajang, mereka telah menjadi acara retail online terbesar di dunia, mengalahkan Black Friday dan Cyber Monday jika digabungkan. Mereka merintis model bisnis yang sekarang ditiru oleh rekan-rekan baratnya. Tencent adalah raksasa lain yang telah membentuk kembali kehidupan modern di Tiongkok dan sekitarnya. Produk andalannya, WeChat, jauh lebih dari sekadar aplikasi perpesanan. Ini adalah aplikasi super lengkap yang mengintegrasikan media sosial, pembayaran seluler, permainan, e-commerce, dan sejumlah layanan pemerintah dan komersial lainnya. Bagi ratusan juta pengguna Tiongkok, WeChat adalah internet. Tencent juga merupakan perusahaan video game terbesar di dunia, dengan saham besar dalam game global populer seperti League of Legends dan Fortnite. Pengaruhnya meluas jauh ke dalam struktur ekonomi digital, menetapkan tren dalam perdagangan sosial, dan pengalaman pengguna yang mengutamakan perangkat seluler. Mungkin yang paling signifikan secara geopolitik dari raksasa ini adalah Huawei. Meskipun menghadapi tekanan dan sanksi yang kuat dari Amerika Serikat, Huawei telah memantapkan dirinya sebagai pemimpin global dalam peralatan telekomunikasi dan pelopor dalam teknologi 5G. Mereka telah meletakkan dasar untuk generasi berikutnya dari konektivitas internet di negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa. Secara bersamaan, mereka telah menjadi pemain utama di pasar ponsel pintar, dan sekarang berinvestasi besar-besaran di bidang-bidang mutakhir lainnya, seperti kecerdasan buatan, layanan cloud, dan teknologi kendaraan listrik. Perusahaan-perusahaan ini, Alibaba, Tencent, dan Huawei, mewakili wajah baru Tiongkok, percaya diri, inovatif, dan sangat kompetitif di panggung dunia. Seiring dengan matangnya ekonomi domestik Tiongkok, para pemimpinnya mulai mencari pasar, sumber daya, dan jalur pengaruh baru di luar negeri. Ungkapan paling ambisius dari visi global ini adalah Inisiatif Sabuk dan Jalan, atau BRI, yang diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping pada tahun 2013. Ini bisa dibilang adalah proyek infrastruktur dan investasi terbesar dalam sejarah manusia, yang bertujuan untuk menghubungkan Tiongkok secara fisik dan ekonomi dengan puluhan negara di seluruh Asia, Eropa, Afrika, dan bahkan Amerika Latin. Sabuk mengacu pada koridor ekonomi darat, termasuk jalan, rel kereta api, dan pipa, sementara jalan mengacu pada jalur sutra maritim abad ke-21, yang terdiri dari pelabuhan dan infrastruktur pesisir. Skala BRI ini sungguh luar biasa. Tiongkok telah berjanji untuk menginvestasikan triliunan dolar dalam pembangunan pelabuhan, pembangkit listrik, jalur kereta api, dan infrastruktur digital di lebih dari 150 negara yang berpartisipasi. Bagi banyak negara berkembang, BRI menawarkan sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan untuk proyek-proyek penting yang tidak mampu mereka biayai sendiri. Misalnya, Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan, atau SPECSI, melibatkan investasi besar-besaran di sektor transportasi dan energi Pakistan. Di Afrika, dana Tiongkok telah membangun jalur kereta api yang menghubungkan Ethiopia ke Djibouti, dan pelabuhan Mombasa di Kenya ke pedalamannya. Proyek-proyek ini membentuk kembali rute perdagangan dan menciptakan peluang ekonomi baru di seluruh negara berkembang.
Namun BRI bukan hanya proyek ekonomi, ini adalah strategi geopolitik yang besar. Dengan membiayai dan membangun infrastruktur dunia, Beijing menempatkan dirinya di pusat tatanan global baru yang berpusat pada Tiongkok. Ini menciptakan ketergantungan ekonomi, mengamankan akses ke sumber daya alam vital, dan membuka pasar baru untuk barang dan jasanya sendiri. Negara-negara yang menjadi bagian dari BRI seringkali mendapati nasib ekonomi mereka semakin terikat pada Tiongkok. Ini memberi Beijing pengaruh politik yang signifikan. Komponen digital BRI, yang dikenal sebagai jalur sutra digital, juga membantu mengekspor standar teknologi dan alat pengawasan Tiongkok, semakin memperluas pengaruh globalnya. Inisiatif ini juga menuai kritik signifikan. Pengamat Barat dan beberapa negara penerima telah menyuarakan kekhawatiran tentang apa yang disebut diplomasi perangkap utang, di mana negara-negara dibebani dengan pinjaman yang tidak berkelanjutan, yang berpotensi memaksa mereka untuk menyerahkan kendali aset strategis kepada Tiongkok, seperti yang terlihat pada pelabuhan Hambantota Sri Lanka. Ada juga kekhawatiran tentang kurangnya transparansi, standar tenaga kerja yang buruk, dan dampak lingkungan negatif yang terkait dengan banyak proyek BRI. Meskipun ada kontroversi ini, inisiatif Sabuk dan Jalan terus bergerak maju, secara fundamental mengubah lanskap geopolitik, dan memperkuat peran Tiongkok sebagai pemain global dominan, yang secara aktif membentuk dunia untuk kepentingannya sendiri. Bangkitnya Tiongkok mau tidak mau menciptakan persaingan kekuatan besar dengan negara adidaya yang sedang menjabat Amerika Serikat. Namun, kedua negara ini mengejar strategi yang secara fundamental berbeda dalam membangun dan memproyeksikan kekuatan ekonomi mereka. Model Amerika, yang dominan di sebagian besar era pasca Perang Dunia Kedua, didasarkan pada kapitalisme pasar bebas, aliansi demokratis, dan promosi nilai-nilai universal. Kekuatan ekonomi AS didorong oleh sektor swasta yang dinamis, universitas-universitas terkemuka di dunia, dan daya tarik budayanya. Pengaruh globalnya diproyeksikan melalui institusi seperti IMF dan Bank Dunia, serta jaringan aliansi militer yang memberikan keamanan kepada mitra di seluruh dunia. Pendekatan Tiongkok sangat berbeda. Strateginya dipimpin oleh negara, pragmatis dan non-ideologis dalam urusan luar negerinya. Sementara AS sering mengaitkan bantuan dan kemitraan dengan kondisi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi, Tiongkok menawarkan infrastruktur dan investasi dengan sedikit ikatan politik. Hal ini menjadikannya mitra yang menarik bagi banyak pemerintah di negara berkembang yang mewaspadai campur tangan Barat. Keunggulan utama Tiongkok adalah kecepatan dan efisiensi. Sistem otoriternya memungkinkan mereka memobilisasi sumber daya negara dan melaksanakan proyek-proyek besar dengan ketegasan yang jarang bisa ditandingi oleh sistem demokratis, dengan debat publik dan hambatan politiknya. Contoh nyata dari kontras ini adalah dalam pembangunan infrastruktur. Sementara Amerika Serikat berdebat selama bertahun-tahun mengenai pendanaan untuk satu jalur kereta api berkecepatan tinggi, Tiongkok membangun ribuan kilometer rel setiap tahun. Sementara bantuan luar negeri Amerika sering disalurkan melalui proses birokrasi yang kompleks, bank-bank milik negara Tiongkok dapat dengan cepat menyetujui dan mencairkan pinjaman besar untuk proyek-proyek di bawah inisiatif Sabuk dan Jalan. Efisiensi ini adalah alat kenegaraan yang ampuh. Bagi seorang pemimpin di Afrika atau Asia yang membutuhkan pelabuhan atau pembangkit listrik baru yang dibangun dengan cepat, tawaran Tiongkok seringkali jauh lebih menarik daripada tawaran yang lebih lambat dan lebih bersyarat dari Barat. Namun setiap pendekatan memiliki kelemahannya. Model Amerika bisa lambat dan berantakan secara politik, tetapi penekanannya pada transparansi, supremasi hukum, dan inovasi sektor swasta menciptakan ekonomi yang tangguh dan sangat adaptif. Model Tiongkok cepat dan tegas, tetapi dapat menyebabkan utang yang sangat besar, korupsi, dan proyek-proyek yang tidak layak secara ekonomi dalam jangka panjang. Sifat transaksinya yang tidak transparan dapat menciptakan kebencian dan reaksi balik. Dunia sekarang menyaksikan persaingan yang menarik antara kedua model ini. Pendekatan AS yang lebih lambat, lebih transparan, dan digerakkan oleh pasar, versus pendekatan Tiongkok yang cepat, diarahkan oleh negara, dan pragmatis. Strategi ekonomi Tiongkok telah memasuki fase baru yang menentukan, yang tercakup dalam rencana Made in China 2025 mereka. Tujuannya bukan lagi menjadi pabrik dunia untuk barang-barang kelas bawah,
tetapi untuk mencapai kemandirian dan dominasi global dalam industri teknologi tinggi di masa depan. Ini mencakup sektor-sektor seperti kecerdasan buatan, robotika, komputasi kuantum, bioteknologi, dan yang paling penting, teknologi energi hijau. Pemerintah menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk penelitian dan pengembangan, mensubsidi industri-industri utama, dan mengembangkan perusahaan-perusahaan nasional untuk bersaing langsung dengan, dan pada akhirnya melampaui pesaing barat mereka. Ini adalah perubahan yang disengaja dari meniru menjadi berinovasi. Industri kendaraan listrik dan baterai adalah contoh utama keberhasilan strategi ini. Selama bertahun-tahun, industri otomotif global didominasi oleh perusahaan-perusahaan dari Jerman, Jepang, dan Amerika Serikat. Hari ini, Tiongkok adalah pemimpin tak terbantahkan dalam revolusi kendaraan listrik. Tiongkok adalah pasar kendaraan listrik terbesar di dunia dan produsen terbesar di dunia. Perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti BYD, O, dan Xpeng tidak hanya menjual mobil di dalam negeri. Mereka sekarang secara agresif berekspansi ke pasar Eropa dan sekitarnya, menantang pemain-pemain mapan seperti Tesla dan Volkswagen dengan kendaraan berkualitas tinggi dan harga bersaing. Dominasi dalam kendaraan listrik ini dibangun di atas fondasi yang lebih penting lagi, kendali atas rantai pasokan baterai. Perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dipimpin oleh raksasa seperti TL dan BYD menguasai pangsa pasar global yang besar untuk baterai lithium-ion, komponen inti kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi. Tiongkok telah secara strategis mengamankan akses ke bahan baku yang dibutuhkan untuk baterai ini, seperti lithium, kobalt, dan nikel, melalui investasi dan kemitraan di seluruh dunia. Ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap transisi global menuju energi hijau. Negara atau perusahaan manapun yang ingin membangun kendaraan listrik, dalam banyak hal, bergantung pada rantai pasokan Tiongkok. Pola ini direplikasi di seluruh teknologi strategis lainnya. Tiongkok berada di jalur yang tepat untuk menjadi pemimpin dunia dalam kecerdasan buatan, memanfaatkan populasinya yang besar untuk menghasilkan kumpulan data besar yang dibutuhkan untuk melatih algoritma AI. Tiongkok juga membuat kemajuan signifikan dalam pembangkitan energi terbarukan, menjadi produsen panel surya dan turbin angin terbesar di dunia. Dengan mengidentifikasi teknologi utama abad ke-21, dan melaksanakan rencana yang terfokus dan didukung negara untuk mendominasi, Tiongkok tidak hanya bersaing di pasar global. Tiongkok secara aktif bekerja untuk menetapkan aturan dan standar untuk revolusi industri berikutnya. Pengaruh ekonomi Tiongkok tidak lagi terbatas pada perbatasannya sendiri atau negara-negara tetangga terdekatnya. Tiongkok telah menjadi kekuatan global sejati, dengan jejak yang dalam dan terus berkembang di setiap benua. Ekspansi ini didorong oleh permintaannya yang tak pernah puas akan sumber daya alam, pencariannya akan pasar baru untuk barang-barangnya, dan ambisi geopolitik strategisnya. Sifat pengaruh ini bervariasi dari satu wilayah ke wilayah lain, tetapi efek keseluruhannya adalah ekonomi dunia yang semakin berorientasi kembali ke Beijing. Pergeseran ini menciptakan peluang, ketergantungan, dan ketegangan baru di seluruh dunia, yang secara fundamental mengubah hubungan internasional. Di Afrika, Tiongkok telah menjadi mitra dagang tunggal terbesar dan pemberi pinjaman bilateral. Tiongkok telah membiayai dan membangun infrastruktur penting, mulai dari jalur kereta api dan bandara, hingga rumah sakit dan gedung pemerintahan, di hampir setiap negara di benua itu. Sebagai imbalannya, Tiongkok telah mendapatkan akses ke minyak, mineral, dan bahan mentah Afrika yang melimpah yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin industrinya. Hubungan ini sering digambarkan sebagai kemitraan yang saling menguntungkan oleh para pemimpin Tiongkok dan Afrika. Tetapi para kritikus menunjukkan risiko utang yang terus meningkat dan potensi bentuk neokolonialisme baru, di mana kedaulatan ekonomi Afrika terganggu. Dinamika serupa juga terjadi di Amerika Latin, wilayah yang secara tradisional dianggap berada dalam lingkup pengaruh AS. Tiongkok telah melampaui Amerika Serikat sebagai mitra dagang utama bagi banyak negara Amerika Selatan, termasuk Brasil, Chili, dan Peru. Tiongkok adalah pembeli utama kedelai, tembaga, dan biji besi di wilayah tersebut, dan telah berinvestasi besar-besaran dalam proyek energi dan infrastruktur. Kehadiran ekonomi yang berkembang ini telah memberikan Beijing pengaruh politik yang meningkat di wilayah tersebut, menantang dominasi Amerika selama lebih dari 1 abad,
dan menciptakan papan catur geopolitik baru di belahan barat. Bahkan di Eropa, kekuatan ekonomi Tiongkok sangat terasa. Tiongkok telah melakukan investasi strategis di sektor-sektor utama, mengakuisisi perusahaan teknologi, dan membeli saham di infrastruktur penting, seperti pelabuhan Piraeus di Yunani. Raksasa industri Eropa, khususnya produsen mobil Jerman, kini sangat bergantung pada pasar Tiongkok untuk keuntungan mereka. Ketergantungan ekonomi ini memberikan Tiongkok pengaruh yang signifikan, seringkali membuat pemerintah Eropa ragu untuk mengambil sikap tegas terhadap Beijing dalam masalah hak asasi manusia atau praktik perdagangan yang tidak adil. Dari tambang di Afrika hingga ruang rapat di Eropa, jejak ekonomi Tiongkok membentuk kembali dunia. Dunia sekarang memasuki era baru, era multipolar, dan Tiongkok jelas berada di pusatnya. Transformasi ekonominya yang luar biasa telah melakukan lebih dari sekadar mengangkat rakyatnya dari kemiskinan. Itu secara fundamental telah mengubah keseimbangan kekuatan global. Untuk pertama kalinya sejak runtuhnya Uni Soviet, Amerika Serikat menghadapi pesaing setara yang dapat menantang dominasi ekonomi, teknologi, dan geopolitiknya. Tiongkok tidak lagi hanya mengikuti aturan sistem global yang diciptakan oleh Barat. Sekarang secara aktif membentuk sistem itu dan, di banyak bidang, menetapkan standar baru untuk diikuti oleh negara lain. Ini terbukti dalam cara Tiongkok mendefinisikan batas-batas ekonomi abad ke-21. Di bidang-bidang seperti pembayaran digital, logistik e-commerce, dan infrastruktur 5G, perusahaan dan standar Tiongkok menjadi tolok ukur global. Integrasi teknologi ke dalam kehidupan sehari-hari melalui aplikasi super seperti WeChat menawarkan gambaran sekilas tentang masa depan kenyamanan digital yang kini ingin ditiru oleh banyak negara lain. Pendekatan jangka panjang yang dipimpin negara terhadap kebijakan industri, khususnya dalam teknologi hijau dan kecerdasan buatan, memberikan alternatif yang kuat untuk pendekatan laissez-faire Barat, mendorong evaluasi ulang peran pemerintah dalam mendorong inovasi. Bangkitnya Tiongkok juga menandakan pergeseran psikologis yang mendalam. Selama berabad-abad, narasi modernitas adalah narasi Barat. Kemajuan didefinisikan oleh gagasan Barat tentang demokrasi, individualisme, dan pasar bebas. Keberhasilan Tiongkok menawarkan model pembangunan non-Barat yang kuat yang sangat menarik bagi banyak negara di global selatan. Ini menunjukkan bahwa ada jalur alternatif menuju kemakmuran dan kekuasaan. Jalur yang memprioritaskan tujuan kolektif dan stabilitas yang dipimpin negara di atas kebebasan individu. Tantangan terhadap norma-norma yang berpusat pada Barat ini mungkin merupakan salah satu konsekuensi paling signifikan dari kebangkitan Tiongkok. Saat kita melihat ke masa depan, pertanyaan utamanya adalah, apakah dunia akan semakin sesuai dengan model Tiongkok? Akankah lebih banyak negara mengadopsi kapitalisme yang dipimpin negara? Akankah efisiensi dan stabilitas lebih dihargai daripada proses demokrasi? Jawabannya kemungkinan akan kompleks. Dunia tidak menjadi Tiongkok, tapi menjadi kurang tunggal Amerika. Kita bergerak menuju dunia dengan banyak pusat kekuasaan dan gagasan yang bersaing tentang bagaimana mengatur masyarakat. Tiongkok telah berhasil menunjukkan bahwa ada lebih dari satu cara untuk mencapai modernitas. Perjalanannya dari negara tertutup dan miskin menjadi kekuatan ekonomi global adalah kisah terpenting di zaman kita, dan konsekuensinya akan membentuk abad ke-21 bagi kita semua.